chapternya juga, ada chapter di UC Berkeley-nya. I see. Nah, terus banyak kegiatan gitulah. Terus ya salah satunya intinya dia program lebih ke edukasi guys. Jadi kita ada program yang namanya kayak review session. Jadi sebelum UTS kita ngajarin orang gitu, ngajarin adik tingkat. Jalan-jalan. Karena kita udah ngambil kelas-kelasnya, jadi bisa ngajarin gitulah. Terus juga ada program ya kayak retreat, terus kayak PDC itu kayak semacam conference gitu-gitu. Jadi asik lah. Oh, lu suka ya? Lu suka ya kayak diikutin kegiatan terus gitu? Gak suka, cuman kayak that's the only thing you bisa kayak dapat banyak relasi lah, dapat ya experience baru. So why not? I guess dalam konteks itu aku sekarang lagi sering ini sih. Kayak I think aku spend lumayan banyak waktu kayak ke kantor PhD temen gue jadi di NUS ada kayak I think in most top universities ada kayak Center for Quantum Technologies gitu. Kayak either biasanya panggilannya CQT or Institute for Quantum Technologies. Terus kayak ya ada temen gue yang kayak lagi S3 ini apa? S3 like quantum physics di sana. And aku lagi sering ini aja sih kayak bahas tentang S3 sama kayak quantum computing sama dia. Soalnya gue rasa dia kayak gak tau ya, sebenarnya gue deket sama dia gara-gara ikut calisthenics. Kayak kita sama-sama ikut calisthenics. Terus ya dari situ mulai banyak cerita sih. And dia kayak orang fisika yang kataku langka gitu loh. Dia kayak orang fisika yang ngambil honors courses in math gitu loh. Jadi he's like a mathematical physicist. Terus gue nggak tahu kan gue nggak tahu dia tuh sejago apa gitu. Cuman yang gue tahu tuh dia nilai honors mathnya lebih tinggi dari gue. Padahal orang fisika. Terus kayak ternyata dia pernah exchange ke Princeton kan. Oh. Terus gue kira kan kayak anjir kan Princeton susah gitu. Terus dia bilang, aku tanya kayak, terus nilaimu gimana di Princeton? Jadi dia bilang, oh gue ambil 5 course pas itu. Terus kayak 1 research course, 4 like very technical physics course. Terus kayak aku tanya nilaimu berapa? Dia bilang, oh I got all A's gitu. Terus maksudnya apa cuy? Susah apa buat lu kalau lu A semua cuy? Lu A semua sambil gini sih orang ini. Berarti 4.0 kan, basically 4.0 tapi dia bilang susah. Tapi dia kayak actually one of the top lah. Ya terus dia bilang kayak menurut dia kayak Princeton itu bagus banget dalam konteks kayak ada banyak banget tokoh akademiknya gitu loh. Banyak tokoh akademiknya yang kayak age indexnya tinggi gitu. Yang menang prizes or whatever. Tapi biasanya orang yang kayak gitu itu udah males cuy. Aku jadi udah accept loh guys. Siapa Kai ya? Ya kayak mau join udah accept guys, sumpah. Gue lanjut cerita aja ya. Jadi biasanya orang yang udah achieve banyak itu mereka bisa keterima di mana aja. Tapi mereka jadi chill. Terus kayak yang nggak logis itu kayak misalnya satu dosen gitu, satu profesor. Dia 1 tahun bisa publikasi 50 gitu misalnya. Kan nggak mungkin 50 dalam 1 tahun. Jadi yang terjadi adalah dosennya tuh nerima murid banyak banget. Cuman dia nggak punya waktu buat ketemu murid-muridnya. Akhirnya muridnya ya kerja-kerja sendiri gitu, kayak PhD students-nya. Terus kayak nama dosennya selalu dicantumin gitu di hasil research PhD student dia gitu. Terus ya itu lumayan ini sih kayak apa ya? I think it sheds light to kayak how all of this thing itu ya, kayak all of this trend untuk go to the number 1 university where blah blah blah. That's such an American thing yang bikin academia in the US oversaturated gitu. I mean oversaturated is good karena jadi ada banyak banget orangnya. Tapi menurut gua kayak it might not be the best for the people gitu. Pas itu gue juga lihat di Stanford ada cryptography professor yang kayak gue lihat PhD studentnya tuh ada hampir 20 gitu. Aku mikir kapan dia bisa ketemu sama muridnya gitu loh kalau muridnya ada 20 gitu. Ini kan and jadi aku ngerasa kayak it's just I don't know, I think it's such a weird trend aja sih. And ya itulah beberapa kata atau 2 kata tentang PhDs. Jadi sebenarnya malah aku mikir kalau S3 mending kayak ke Eropa yang kayak ada satu dosen yang bagus gitu kan. Satu dosen bagus yang kayak susah dijangkau. Tapi you know he is good terus lu bakal bisa spend waktu banyak sama dia. And to be honest kan sebetulnya kebanyakan kayak penemuan in math or physics itu kayak dosennya tuh spend
a lot of time dengan muridnya, kayak intens gitu, kayak setiap hari ketemu habis kelas, habis itu ngerjain soal bareng. Bukan kayak sekali ketemu sekali sebulan gitu, bukan kayak gitu. Iya. Jadi apa ya? Gue lagi sering mikir ini aja sih. Ini alasannya gue nggak nge-live sih, nggak konten. Soalnya gue mikir kayak gini terus. Itu guys. Karena emang Satya tertarik gitu ya buat PhD. Jadi dia emang into academic banget. Bisa sih? Kalau aku nggak, sepertinya tidak akan mengejar PhD dan sepertinya akan karir saja, bekerja saja. Tapi ya interesting. You ada kepikiran nggak ke Berkeley buat PhD? Aku jujur nggak tahu sih mau kemana. Kayak yang penting aku bisa bikin progres dulu aja selama kuliah. Baru aku mikir kayak what's going on in the world. Cuman kayak gitu. Solid. Ini lagi ngapain sekarang? Aku lagi nunggu makan gue sih, tapi belum datang. Makan guys. Iya. Katanya tadi muter-muter sambil yapping. Iya. Tapi begitulah. Actually, one thing yang menurutku kayak agak disayangkan dengan NUS tuh, kayak NUS is a very industry-driven school. Kayak we all know that. Kayak dikit banget orang yang sini terus kayak jadi academician gitu. I think it's partly true karena kayak orang kalau kerja di sini itu orang kalau kuliah di sini harus, terus misalnya dia ambil any sort of like tuition grant, dia harus bond 3 years directly after graduation, harus kerja. Terus kayak masalahnya kalau lu udah selama lu kuliah, lu sangat nyiapin buat kerja, terus lu kerja 3 tahun, lu nggak punya background apa-apa dong buat mau go to academia. Jadi orang-orang yang kayak orang yang sebenarnya mungkin punya potensi ke sana akhirnya enggak gitu. Jadi pertama itu, terus kedua karena trennya di NUS tuh kayak terlalu industry driven, jadinya dosen-dosen yang bagus banget gitu di sini itu nggak, menurutku kurang dinotis gitu loh. Jadi kayak misalnya ada namanya, I think ini lumayan terkenal deh, kayak one of the most famous, kayak dia salah satu orang leading kayak machine learning scientist in the world, namanya Kenji Kawaguchi, orang Jepang. Kayak if you Google his accolades, lu bakal tahu kayak how insane this guy is. Tapi kayak I don't know anyone who is talking about him gitu. Any undergraduate who's taking the opportunity to maybe do undergraduate research with him gitu. Jadi ya itu agak disayangkan. Gitu. Berat ya guys topiknya ya. Sorry cuy, gue ngegas mulu. Kita ngomongin yang santai aja cuy. Kamu nonton film nggak di Berkeley? Film, aku jarang sih nonton film di sini. Harus sih tapi. Jadi caranya kamu, then how do you like entertain yourself? Main sama temen, hang out aja, makan-makan, main badminton. I see. Oh udah datang makannya. French toast. Hi. Can I get the syrup? Hi. We have the Hi, I wanted to say something about your opinion, Satya. Like for PhD, like you said something about like apa namanya kalau misalnya you kerja, misalnya 3 tahun kerja, and then it'd be very hard for you to go into academia or like further research. That's actually not true, karena especially kalau you kerja, people in the graduate school admission committee actually really appreciate the skills that you gain while you work. You know, so like a lot of people actually prefer that you work for a certain amount of time, and then so that you can know what to expect to do in the labs and things like that, which is really useful. The skills is actually transferable for you to pursue research in academia, and so it's not like after working it's gonna be impossible for you to pursue research or like go to grad school and stuff like that. It's actually a very, very good thing to do. So it's not like that at all. Yeah. I mean, Yeah. I don't know anyone who's ever done that in US. I mean, I hope to be. I am one. I mean, my plan is to do that. My plan is like go to work in some, I don't know, some place that pays me quite well. Terus after 3 years aku mau cabut gitu and do PhD. I mean, that's my plan. That's totally possible. Yeah, why not? Like, because Yeah, the stuff you learn during the work, that skills is actually transferable. You know, so I mean, I hope so. Cuman kayak, I think fenomena ini perhaps it's a very, I don't know, Singaporean thing, where I just haven't met the people. I mean, okay lah, I have friends. Actually, no, it's not that I have friends. I have one friend
who intends to do that, and counting me, so there's 2 people I know who wants to do that, but I don't know anyone who has actually done that, gitu loh. Well, I actually know a lot of people who has done that. Like, if you're not sure about kayak kayak ketemu orang yang itu kayak you misalnya research kayak you mau apply kemana, terus you look at the lab of the professor, website labnya professornya. Yeah. Terus kayak you research the graduate students gitu, the list of the grad students, and then you just look at their profile, or you can just ask, so did you like go straight to grad school, or did you like work? Like most of them would probably sometimes do masters first, or sometimes work first. Sometimes they just go from undergraduate to direct PhD. That's also a thing. So it's not like it's impossible to do that after work. Just letting you know. Since I'm also very interested and passionate in PhD applications and stuff like that. So I see. I mean, I would like to believe that it is possible since I want to do it, but yeah. I think it's just I'm just describing the trend that's going on here. Kok tiba-tiba Bima masuk sih? Yeah, no, because I was like listening to your PhD rant, so I was like, I just wanted to give my 2 cents on this. You might also interested in pursuing PhD, right? Yeah. And you're also thinking to apply to UC Berkeley. So for UC Irvine, actually. Yeah, I have a lot of lists, so yeah. How's it going so far? Gimana? It's good. I just finished like a draft of my statement of purpose, and after that, like it's pretty much it. Yeah. Wait. Actually lu sekarang tahun keempat ya berarti? Yep. Wait a minute. So basically lu lagi daftar PhD dong? Iya dia. Yep. Yeah. Oh my god. Good luck bro. Thank you. Wait, is it? Udah mau tutup nggak sih? Kenapa? Udah mau tutup nggak sih? No, it's still very far. Kayak December 1st. Okay, sih. Have fun lah. Is it yang your story itu your statement of purpose? Like 1600? Yeah. Oh. Yeah, that's my statement of purpose. What did you put? Like, you nulis apa aja, boy? Yeah, anyway, I have to go now, so I'll talk to you guys later. Oh, okay. Okay. Bye. Bye-bye. Bye. Tuh guys, gimana aja bisa aku accept? Tadi tuh emang kayak udah aku accept. Terus sempat ada yang lihat kan, udah kayak mau apa? Connecting gitu. Terus dia nggak ada, tiba-tiba hilang. Dia left gitu, I don't know why. Okay. So what's the menu? What's on the menu, Mr. Satya? French toast. Terus apa lagi? Gue cuma beli itu. Hah? Kok itu doang? Ya udah nanti gue makan cheesecake deh. Gue punya cheesecake di kamar. Lu suka cheesecake? Gue Suka dong. Gue juga suka cheesecake. Kok bisa samaan? Ya kita sama-sama Jawa yang ikut COC. Tadi Bima juga Jawa sebenarnya. Bima dari Pekalongan, tau nggak? Bima kan Cindo hitungannya. Ya tapi kan dia tinggal di Jawa lah. Ya walaupun Indo. Oh iya ya. I mean, berapa persen sih orang yang ikut COC itu dari Jawa kalau gitu? I feel like more than 10% at least. Paling tapi sampai 20. I wanna say more than 70%. Emang iya, Jawa loh. Jawa tuh maksudnya Lu orang masuknya Jakarta, Jabodetabek masuk Jawa nggak? Kalau masuk, ya valid. nggak masuk. Ya masuk paling berapa persen? Oh, kalau nggak masuk ya nggak terlalu banyak sih. Well, 40 nggak nyampe nggak sih? Nyampe nggak? Hanyalah cintamu yang bisa. Lanjut nyanyi Sak. Satya Jawa mana? Gue nggak tahu liriknya. Nah, Jadi tadi nyanyi liriknya ngarang, nggak salah. gue cuma tahu itu. Apalagi ya? Iya. Gue lagi suka ini cuy lagu-lagu melo. Gue paling nggak suka lagu melo. Lu nggak suka Audi? Suka cuman lagu melo kalau misalnya lagi pengen aja, tapi jarang banget, you know. Biasanya lebih yang upbeat. Biasanya
See you again. Si mungkin enggak, Cok. ngomong jauh ya. Bukan ngertos. Aku weight wash. Nyanyi corneto coba. Oke. Di jam koma. dia nggak mau guys, traumatized kayaknya guys. Nggak mau gua. Nggak mau gua disuruh. Gua nggak disuruh orangnya. Nonton timnas gak? Jadi di sini tuh kayaknya aku tidur deh waktu mau nonton timnas. Apa belajar buat midterm gitu. Jadi kemarin emang Kalian kok mirip banget? Twins kan? Oh, lucu banget. apa yang lucu? Ada orang Indo di NUS yang gue lihat kok mirip banget, ternyata emang kembar. Hah? Gue di mana di US? Iya iya. Panik banget coy. Udah ketemu Arkan belum? Belum guys. Arkan emang lucu. Sebenarnya itu menurut gue lumayan Itu lu udah selesai makan? Udah. Hah? 2 menit doang? Ya makan doang, tau apa sih? Wasn't it your dinner? Your dinner cuman segitu doang? Kalau gue lapar nanti gue pas balik makan cheesecake-nya. Terus udah itu doang? Cheesecake-nya seberapa dulu? Cheesecake-nya kayak seberapa ya? Kecil coy. Segini. Kecil banget. Apaan? Ya. Gak murah woi cheesecake. Gue beli satu circle itu $25 woi. Murah, itu mahal anjir. Iya, gak murah maksudnya. Gak minum kah? Gak minum ya? Minum gue tinggal di kampus, jadi gue jalan balik sama sekarang. Emang gak ada tap gitu, tap water? Tapi gue gak bawa botol. Kan gak ada yang langsung dipencet terus naik gitu? Apa yang kayak pancuran gitu? Nggak ada, adanya yang kayak dispenser. Jadi gue kayak gitu, gue gak mau kayak gitu. Kok jelek? Kok jelek NUS? Ya, gue tahu NUS tuh nggak sekaya kampus-kampus di Amerika. Gue tahu, coy. Dorm gue kecil, nggak kayak dorm lu yang gede gitu. Gue tahu. Dorm gue jujur jelek sih dorm sini. Kayak kuno gitu loh. Masih pakai kunci, terus kayak kursi masih kayu gitu gitulah. Pokoknya masih sangat. At least di NUS ada ini, cuy, electric shuttle bus. Wes, itu lebih keren sih, lebih oke sih. Di sini nggak ada. Emang lu kalau kemana-mana di kampus jalan doang ya? Nggak ada kayak Ada bus tapi ya bukan elektrik gitu, bukan. I feel like not electric. internal shuttle bus atau gimana? Iya, yang gratis lah kalau kemana-mana kan. Iya, iya. Ada yang bilang duo fine shite. Kita bukan fine shite cuy kita. We're not fine shites guys. Fine shite itu siapa ya? Fine shite. Fine shite itu yang biasanya muncul FYP. ABC biasanya fine shites. ABC. Gue kira ABG woi. Stop. Ini mau kemana sekarang, Sat? Ke kampus. Dekat kok. Ambil minum. Apa cheesecake? Gue kayaknya di sana sampai pagi gitu paling. Lagi CS era di mana gue stay di kampus sampai pagi. Sampai jam berapa? Tergantung sih. Kalau udah nggak kuat sih balik sih paling jam 2 gitu. Tapi kalau habis jam 2 pengen nonton film jadinya jam 4 baru balik. Lu nonton film di kampus gitu ya? Emang enak? Gak bisa tiduran woy? Ada kursi roda. Maksudnya kan gue kayak ke discussion room gitu kan. Terus ada proyektornya. Terus kayak kursinya kursi roda gitu. Jadi gue bisa kayak nonton film sambil muter-muter gitu. Soalnya kan gue di kursi roda. Gak bisa diem guys dia. Dia gak bisa diem sih. Nonton film aja muter-muter. Bayangin dia muter-muter guys. Ya gue juga pas COC gak diem sih. Cuman untung gak direkam pas gue lagi kayak lompat-lompat atau apa. Lu lompat yang waktu abis ngelim gua kan?
Gue gak ingat ah. Gak ingat. Lu daftar yang itu nggak? Yang confidential itu nggak? Apa sih nggak tahu nggak? Oh yang dari UC Berkeley ya? Nggak sih. Ya, anggap aja yang dari UC Berkeley itu. Yang rahasia itu dari UC Berkeley, kamu ikut nggak? Nggak. Oh, gue juga nggak daftar yang UC Berkeley itu. Next kita ketemu di NUS lah. Ya, kamu kalau dari US inilah kamu mampir sini aja cuy. Gue kalau ke Amerika kayaknya mau daftar visa kayaknya dicoret nama gue nanti. Lu mau ini nggak jalan-jalan nggak? Gue kayaknya mau jalan-jalan nanti winter. Winter? Iya. Jalan-jalan di mana? Ya negara Asia Timur lah. Oh, Asia Timur. Itu kita ke Jepang nggak apa-apa? Mau bener ya? Gak tahu sih. Aku nggak tahu kalau orang tua aku boleh atau enggak. Soalnya mereka kan jarang ketemu anaknya sekarang. Terus ya. Oh iya sih. Sebenarnya gue mau sih. Mau woy ke Jepang. Ayo guys. Jepang woy. Temen gue tuh tadi yang PhD di CQT itu juga dia orang Jepang cuy. Nah yang ini yang jago banget tadi ya? Iya, dia orang Jepang. Oh iya benar. Nah, namanya Nagata Tatsunori. Sangat Jepang sih. Iya, Jepang banget. Aku nggak tahu kayak aku nggak tahu orang Jepang tuh pintar-pintar atau cuma yang kayak NUS yang pintar-pintar. Kayaknya kayak NUS deh. Tapi emang average-nya emang lebih pintar lah pada orang Indo. Oh iya, nggak usah ditanya kalau itu. Jauh. Tapi lu tau nggak? Sekarang kan Jepang udah diinvasi sama India. Bukannya Kanada ya itu? Kan imigran Kanada kan naik dari berapa ratus ribu jadi M gitu kan dalam 1 tahun. Yang Indiannya. Ya, aku nggak tahu ya. Tapi kemungkinan besar dari situ. Populasi mana lagi yang bisa sumbangin sebaik itu? Tapi yang programnya pemerintah Jepang itu yang kerjasama sama India, jadi mereka orang India pada dibawa ke Jepang. Itu buat apa sih? Biar jadi tukang cuci atau apa? I don't know ya, karena kekurangan populasi terus butuh tenaga kerja kali kan butuh usia produktif untuk ngisi lapangan pekerjaan. Iya sih. Emang kasihan sih Jepang. Gue diceritain katanya kayak apa? By the way kan ada Nobel Prize barusan di-announce kan? Iya. Ada orang Palestina yang dapat chemistry. Yoi. Keren banget. Kamu bisa nggak? Kalau misalnya kamu dari lahirnya di Palestina, kamu bisa nggak kuliah ke UC Berkeley? Tahu ya bro? Kayaknya susah deh. Susah. Kalau di Palestina kan nggak ada BIM Taman Sains. Ya nggak tahu ya. Siapa tahu ada. Pasti ada nggak sih? Pasti ada nggak sih beasiswa gitu? Beasiswa dari Palestina emang duitnya dari mana, woi? Ya kalau nggak ada dari Palestinanya ya udah dari Univnya langsung. Soal gua kan orang Palestina pajaknya bayarnya ke Israel bukan ke Palestine government. Oh iya ya. Jadi mereka duitnya dari mana? Ya udah apply dari kampusnya langsung, cari yang fully funded dari kampus. Ke Turki lah. Gue ke Turki sih. Ke Turki. Gua tahu alasan lu mau ke Turki. Ada sesuatu di Turki yang sangat menarik bagi lu. Gue tahu. Sok tahu. Apa? Turkish chicken. Oh, Turkish chicken. Kalau lu Turkish girl. Astagfirullah. Ini kampusnya kapan sih? Kapan sampainya sih? Lama banget. Ini tinggal kayak 100 meteran lagi gitu nyampe. Lu orangnya bisa ini ya, bisa menebak berapa ratus meter gitu. 200 meter seberapa, 300 meter seberapa. Gue nggak bisa. Mungkin kalau 100 meter gitu, 50 meter gue tahu. Soalnya pas dulu di Tarnus kan gue sering lari trek. Terus kayak lari trek tuh dipotongnya tuh per 50 meter. Jadi gue tahu 50 meter segini gitu. Kayaknya. Jadi ini udah 50 meter sekarang. Iya, ini udah setengah jalan. Ya lu di asrama sekarang? Iya. Bukan di asrama sih, ya kosan lah. Kosan? Oh, lu nggak di kayak dormnya UC Berkeley? Ya, mahal cuy, ngapain? Cuman first year, karena first year kebanyakan orang mau di kampus dorm. Berapa ininya? Biaya per bulan gitu berapa? Biaya per bulan? Kampus. Kalau di kampus kan udah include makan ya. Itu sebulannya kemarin, itu triple ya. Jadi 3 orang 1 ruangan.
Oh. Imagine that. It was like 1800 USD. Yang mana? Oh my god, 1800. That's Yeah, I know. Okay. Terus at that time I only got like 2200 from BIM. Jadi kayak aduh, sisa dikit. bisa dikit woi. Ya apa kan lu bisa pakai duit papi ai. Enggak, enggak ada. Oh enggak ada. Gue so far ya alhamdulillah nggak pernah dikirim tuh. Belum pernah butuh. I see. Lu emang ini nombok. Gua nombok sih. Dan gua setahun dikasih 8.800 SGD woi. Bukannya di NUS murah ya hitungannya? Murah tapi 8.800 tuh dikit banget loh. 8.800 buat lu dikasih 2.200 per bulan. Satu tahun dapat berapa itu? Lu dapat 264 28.000 lu dapat dalam 8 ya. tahun. Iya kan? 26. Kok gue ngitungnya salah sih? 27.000 kan lu setahun. Gue 8.800 gak nyampe sepertiga punya lu coy. Kayak Ya, tapi kan lu rent lebih murah banget. rent is ya tapi kayaknya apa ya? Kayak biaya di sini nggak nyampe biaya di sini nggak sampai sepertiga juga gitu cuy. Biaya di sini mungkin kayak setengah biaya kalian gitu loh. Setengah atau 2/3 lah. Tapi nggak sampai sepertiga. Kayaknya karena ini sih, lu sering jajan kan pasti? Atau sering masak? Aku cheesecake adalah snacks terakhir yang gue beli deh. Udah, cheesecake itu terakhir yang gue beli. Tuh. Terakhir lu beli hari ini. Kemarin lu beli apa? Gue nggak pernah beli snacks selain cheesecake itu dah. Itu yang gue bisa beli. Serius? Gue nggak suka snacks. I don't like snacks kayak snack yang di Indomaret atau apa gue nggak suka. Gue kalau makan pengen langsung makan yang kayak makan gitu loh. Gue tadi habis beli pizza. Ini masih ada pizzanya. Nah iya coy, itu coy. Kamu bisa beli pizza coy. Ini ada spiral nih. Spiral apa? Oh, itu kayak yang di sore, film sore. Lu nonton gak sih sore? Nonton. Lu nonton nggak? Aku diceritain full sama Nafi. Temen gue maksudnya. Ada temen gue lah pokoknya yang ceritain. Oke. Mau. Ini Najwa mau kemana ini? Mau olahraga? Enggak, ini udah mau nyampe ruangannya. Temukan aku di balik semua. Yes. Nafi siapa? Itu temen gue ikut Ivo. Coba Satya sekarang joget kepiting di tengah sih. Ah, apa sih? Lu what made you kepikiran joget kepiting di tengah lagi ini? Joget. Jadi ceritanya itu adalah dulu gue ikut lomba di India tahun 2017. Terus ada kayak iya math. Terus ada kayak festival kayak cultural night gitulah. Habis enggak itu ada kayak party habis pengumuman gitu loh. Terus pas party itu kayak gue liat orang-orang pada joget-joget gitu. Terus ada yang kayak joget kepiting. Itu gue gak pernah lupa sampai sekarang. Guys, bayangin guys, itu 2017 dan Satya mengeluarkan joget kepitingnya di tahun 2025. Which is 8 years later. Jadi bisa disimpulkan Satya ini orangnya adalah random. Gue mengingat apa yang terjadi. Sangat mengingat dan memberi kesan. Jadi kalau lu jahatin gue bakal ingat selamanya. Gue so far pernah jahat ke lu nggak? Enggak, lu nggak pernah. Lu cuma pernah telat ikut live. Kapan? Lu cuma pernah telat. Benar. Guys, aku bahkan nggak ingat guys. Sebentar. Ini orang-orang nerd lagi pada belajar coy. Jadi gue gak mau ganggu mereka. Sepuh. Nah, inilah my favorite discussion room. Itu lu, Ya, itu apaan? itu bukan quiet room kan? Bukan, ini discussion room. Ini biasanya gue nonton pakai ini. Mau pakai tancap. Tempat paling menenangkan sendiri di sini. Coba kenapa tadi? Lanjut. Telat apa saya?
Yang apa? Kesalahanku apa tadi? Saranmu adalah bilang mau live kapan, tapi terus nggak jadi nge-live. Oh ya itu deh. Ya itu karena sibuk ya guys. Oh iya, iya deh. Jadi lu yang paling sibuk? Enggak, lu yang sibuk lah. Enggak lah. Biasa aja. Gue nggak sibuk, orang gue cuma belajar matematika kerjaannya sama coding. Banyak lah. Lu nge-gym, calisthenics. Terus apa lagi? Jadi panitia orientasi. Terus jadi tutor. Actually gue nggak tutor sekarang. Oh enggak. jadi. Soalnya telat daftar tutor jadi nggak ini. Kayak apa? Sama, gue juga waktu itu pengen daftar tutor gitu kan. Nah, Terus nunda-nunda. Kayak, ntar lah. Last day aja, last day. Cepat tahu berubah pikiran kan. Lupa. Baru ingat besoknya gitu. Kayak H+1, anjir udah. Deadline ya udahlah, nggak usah. Oh, kalau gue nggak gitu sih. Gue kayak gue kira apa? Dia tutup pendaftaran tanggal berapa? Terus kayak have a month before that itu dosennya tuh udah nulis semua, udah ngelis semua students yang bakal jadi tutor gitu loh. Kayak dosennya ternyata punya website sendiri buat daftar tutor segala. Terus kayak sebel banget. That's unfair. Menurutku fair aja sih. Cuman gue yang nggak tahu. Nonton pengumuman OSN nggak? Kamu nonton nggak pengumuman OSN? Enggak, tapi cuman lihat story orang gitu. Iya. Orang pada ini cuy lagi pada hura-hura OSN. Lu OSN dapet emas ya, Sat? Gua ikut tahun 2021. Wah, kayak seakan-akan gua orang tua banget cuy. Lu dapet emas kan? Iya. Iya. Bawa emas untuk Jawa Tengah, guys. Ngeri lah. Actually gua nggak diklaim Jawa Tengah cuy. Hah? Kok bisa? Gua diklaimnya sama Jogja. Oh, gila SMP emangnya. Oh iya, SMP. Gua soalnya gua pas tuh gua ikut kan pas kelas 9. Iya, ding, bener. Tapi lu kelas 10 kan OSN-nya? Pas awal kelas 10 ya. Soalnya kan OSN mundur banget kan. Pas itu. Jadi gua ikut OSK-nya kapan ya? OSK-nya kan Mei ya sih? OSK? enggak OSK, OSP, OSN. Oh, Enggak ya? OSK tuh masih... OSK masih pas sekolah kayaknya. Pas masih SMP aku. Iya, masih SMP. Aku soalnya masih kelas 10 gitu. Oh, 2021. Udah aku kayak sebenarnya gue kepikiran sesuatu sih. Kayak apa ya? Ini baru kepikiran sekarang. Sebetulnya orang lakuin kalau orang ngejar target gue harus medali IMO pas kelas 10 gitu. Yes. Terus tapi target gue tuh nggak lebih dari itu. Gue nggak pernah mikir kayak gue pengen dapat perak, gue pengen dapat emas gitu. Pokoknya medali. Jadi kayak dan itu sebenarnya terreflek pada persiapanku pas tahun 2024. Soalnya pas tahun 2022 aku banding rata hampir semua kayak bagian dari matematika, aljabar, combine, geometri, teori bilangan. Aku banding rata karena aku tahu strategi buat menang itu kamu harus bisa bagus untuk semua tipe matematika gitu. Nah, sementara kalau jadi kayak misalnya di Olimpiade Matematika kamu kayak targetnya perunggu, perak, emas, whatever, kayak pokoknya semakin tinggi targetmu, kamu harus semakin tinggiin rata-rata kemampuanmu di berbagai bagian matematika gitu. Dan sebenarnya karakterku tuh nggak kayak gitu. Kayak aku pinginnya ya, aku milih soal, aku pingin ngerjain selama mungkin, terserah, pokoknya serah gue berapa lama. Terus ya udah gitu. Dan jadi pas 2024 ya approach-ku kayak gitu, kayak aku nggak belajar dengan strategi untuk kayak aku pengen dapat perak gitu, jadi aku bakal siapin untuk bidang-bidang lain sekian gitu. Aku kayak kalau aku sukanya topik apa, ya udah aku ngerjain soal dari topik ini terus gitu. Jadi ya hasilnya emang nggak maksimal sih, cuman menurutku at the end of the day ya mau disalahin strateginya, ya mau disalahin karakterku kah karena diriku yang nggak mau ngikutin strategi yang wajar untuk dapetin medali tertentu. Kayak hal kayak gini tuh apa ya, kerancu banget gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Kayak ya sama, menurutku ya sama kayak misalnya lu pin daftar kuliah gitu nggak sih? Kayak kalau lu pin daftar kuliah, kayak lu tetap harus tahu gitu apa sih metrik-metrik yang dicari sama universitasnya gitu. Betul. Jadi kalau misalnya lu pin masuk ke Ivy League gitu, sebetulnya kan lu nggak perlu kayak dapat emas IMO atau apa gitu. Lu kayak yang penting prestasimu itu meet the bar gitu.
Habis itu lu punya kayak jadi lu sekarang kan oke, prestasimu sudah nyampe suatu bar. Jadi strategimu adalah oke, menurutku prestasiku udah cukup. Jadi what I do is aku bakal spend waktu dalam banyak hal yang lain gitu. Ngembangin karakterku lah, volunteeran, ikut lomba tipe lain, whatever it is. Jadi resumenya lebih rich dibandingkan orang yang kayak quote unquote cuman stuck di olimpiade dan cuman ngajar di situ. Jadi kayak kalau lu lihat banyak orang yang ikut olimpiade gitu, mereka nggak bisa kalau ke USA, nggak bisa ke kampus bagus di USA karena mereka karakternya emang nggak cocok. Mereka pinginnya just do Olympiad the way that they did, yaitu ngerjain soal doang, dan itu nggak bikin karakter lu rich gitu loh. It doesn't make you rich as a person. But lu mau nyalahin gimana orang mereka sukanya kayak gitu. Sebagai contoh, ada temen gue di NUS, dia tuh pinter banget. Dia dapat perak IMO, IOI, IEO sama AFO. 4 bidang berbeda dia dapat perak gitu kan. AFO-nya dapat perunggu lah. Dan dia total medali internasional ada 10. Cuman dia nggak keterima di Harvard, Princeton sama MIT. Dan habis gue kenal orangnya lebih banyak, gue rasa emang orangnya cuman, sebenarnya gue lumayan jahat sih kalau ngomong. Ya mungkin cuman pinter aja gitu loh. Cuman pinter dan suka belajar aja. Dia nggak punya kayak, oh gue pengen jadi the best researcher in the world. Mungkin dia bisa, kan dia cukup pinter kan. Untuk jadi kayak, he can do, I think kalau sepinter itu, he can do anything he wants. Tapi dia nggak punya, ya he just doesn't have the character. Jadi ya sekarang dia di NUS dan dia jelas-jelas membantai di NUS, membantai pelajaran. And he Ya itulah. enjoys like membantai itu kan. Karena kalau di US mungkin emang dia nggak bakal klop sih. Ya, jadi kayak gitulah. Itu yang gue kepikiran lately. Karena bener, kalau di sini ya guys, orang pintar itu kayak banyak. Jadi kayak average people di sini, average students udah pasti pintar. Tapi emang yang bikin beda adalah mereka social skill-nya gimana gitu. Terus di sini kebanyakan yang masuk ke Berkeley masa SMA-nya udah pernah jadi presiden, udah jadi leader. Dan di sini kayak emang mereka berlomba-lomba jadi presiden, jadi leader gitu. Jadi emang kerasa apa ya, in every club gitu, pasti mereka beneran apa ya, passionate banget buat jadi pemimpin gitu di sini. Even kalau misalnya bicara buat klub itu bahkan lebih susah masuk ke klub di sini daripada masuk ke UC Berkeley sendiri. Banyak orang bilang kayak gitu karena emang acceptance rate-nya kecil banget. Misalnya buat consulting club itu kayak beneran gila banget. Kayak yang apply bisa berapa ratus, 500, yang diterima cuman 3, cuman berapa, cuman 5. Dan itu crazy sih. Jadi emang ya itulah guys. Begitulah. Jadi gue ngerasa nggak masalah dengan nggak ke USA karena gue rasa emang gue lakuin di SMA tidak sesuai dengan kayak apa yang diinginkan sama kalau misalnya orang yang pengen kuliah ke USA gitu sih. Ya. Tapi lu coba apply kemana aja? MIT? Gue Harvard sama Princeton gue apply. Mungkin lu kalau apply-nya lebih rendah, apply ke UC mungkin bisa bro. Gue mikirnya kayak enggak, masalahnya gue nggak punya kayak, kan gue baru mikirin apply itu kayak kelas 12 awal dan itu kan udah deket banget kan sama tutup. Terus kayak, dan alasannya gue apply kalau Harvard alasannya karena gue kenal sama alumni IMO yang gue pokoknya habis ngobrol sama dia bilang kayak oh lu multi talent tuh kayaknya cocok ke Harvard gitu, soalnya gue juga kayak lu gitu bla bla bla. Dia tapi cuman bedanya dia actually kayak perak IMO 2 kali terus juara pon tenis gitu, terus gue nggak kayak gitu sih. Oh, itulah ada cabang ininya, non akademiknya. Ya, terus dia kayak volunteeran ngajar sekolah di kampung. Oke, that's very Harvard core. Ya, jadi gue cuman apply ke Harvard based on itu. Terus gue kayak apply ke Princeton alasannya, jujur gue nggak tahu sih. Gue kayaknya pas nulis essay gue nggak ada alasan tertentu sih. Kayak gue mikir kayak, oh just get the Ivy League name gitu. Terus gue tahu kayak, gue sekolah ininya bagus gitu loh, sekolah akademiknya bagus. Jadi gue apply ke sana. Lu berarti you didn't have much time to research more ya? Ya jujur menurut gue kayak apa ya? In hindsight nggak terlalu penting sih kayak gituan. Penting bro, penting gak sih? Emang penting ya? Penting. Pentingnya apa? Gue tanya. Ya lu bisa lebih tahu lagi kalau lu udah masuk lu bakal ngincer apa aja.
kayak lu udah research enough gitu. Kalau misalnya PhD juga lu bakal cari paper professorsnya, lu bakal cari track recordnya lulusan situ gimana gitu nggak sih? Or no? Oh, terus kalau gitu lo ke UC Berkeley nyari apa pas tuh? Kalau gue karena emang UC Berkeley sebenarnya gue nggak research enough juga sih. Tapi emang UC Berkeley bagus teknik sipilnya. Terus not only that, researchnya juga oke banget. Karena dulu gue SMA mikirnya bakal mau research, walaupun sekarang ternyata gue nggak tertarik lagi. Terus juga ada alumni yang UC Berkeley juga nyaranin gue ke situ. Gue tanya-tanya banyak tentang engineering di sana. Jadi emang dia lulusan engineering. Jadi kayak gue setelah tanya-tanya, oh oke, kayaknya UC Berkeley bakal oke banget. Terus juga secara komunitas muslim juga di sana oke, kuat. So, mainly gitu sih. Terus kayak oke, UC Berkeley. Menurut gue itu lumayan superficial jujur. Lu expect-nya bakal gimana? Nggak tahu, kayak ada some specific program yang lu pernah lihat orang lakuin di sana, terus kayak oh aku juga pengen lakuin something like that or whatever gitu. Not really sih, gue nggak yang harus spesifik banget. Cuman karena emang gue dulu belum tahu bakal mau ke arah yang mana gitu di teknik itu. Jadi emang ngincarnya adalah mau explore. Jadi gue tahun pertama juga ikut klub kayak first year itu kayak bisa 5 total, 6. Nggak tahu ya, menurut gue kayak buat aku nggak ngerasa kayak ada bedanya sama yang aku cari gitu. Ya gue apply Harvard Math karena kayak historically it's very good bla bla bla. Terus gue kenal orang yang backgroundnya mirip gitu dengan gue, kayak suka olahraga, terus sama-sama ikut olimpiade. Terus gue ngerasa kayak Harvard tuh kayak sekolah for the mega chats gitu, yang kayak pinter terus jago olahraga or whatever. Terus gue ngerasa kayak di angkatan gue mungkin cuman gue ya kayak gitu, nggak gue sombong banget sih. Ya menurut gue itu terus ada ini sih, ada kalau lu pingin sesuatu yang spesifik di Harvard ada yang namanya War Room. Jadi kayak ada kayak one of the hardest math courses in the world, namanya My 55A sama My 55B. Terus gue kayak gue pengen ikut kelas itu gitu. Terus gue ngerasain begadang sampai pagi ngerjain soal matematika, kan gue suka ngelakuin itu. So aku nulis tentang itu di essay-nya. Itu menurut lo itu kurang spesifik. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya oke sih. Cuman emang berarti bukan in your essay. Ya menurut gue emang gue kurang ini sih. Kayak jujur kan gue kelas 11-12 nggak apa-ngapain. Jadi ya udah. Kayak dan itu kan nggak bisa bohong. Kayak kalau kayak lu tahun 2022 sampai 2024 lu nggak ikut lomba, nggak ikut apa-apa, kayak itu nggak bisa bohong. Terus kayak menurutku kalau aku jadi admissions officer, aku juga bakal mikir kayak, loh ini kok anak 2022 sampai 2024 nggak ikut apa-apa gitu. Dia kayak menghilang atau apa gitu. Ya kan ngambis buat IMO. Gue kan ikut IMO yang medal cuma 2022. 23-24 gue udah nggak ini ngambis. Lu ikut lagi nggak sih? IMO berapa kali sih ikut? Gue ikut tahun 22 sama 24. 24-nya? 24-nya gue gak dapet medali. Oh iya? Kayak 24 tuh bahkan gue tuh tiba-tiba dipanggil platnas. Gue kira alumni udah gak boleh, veteran udah gak bisa ikut. Tiba-tiba gue pas lagi jalan-jalan, H-1 platnasnya gue ditelepon terus dibilang, Satya kamu ikut platnas. Tiba-tiba gue disuruh ikut platnas H-1, kalau gue kira gue gak bakal ikut. Itu kaget sih. Iya. Terus tiba-tiba pas platnas gue IDN 1. Jadi aku gak ngerti kayak ditarik-tarik. That's bad sih, karena lu kayak mungkin udah out dari math berapa lama, udah kayak 1,5 tahun, lebih mungkin 1,5 tahun. Tapi lu beneran itu kayak gak ngerjain soal dan segala macam? Ngerjain soal paling sekali sebulan. Itu enggak sih, itu gak bisa sih. Nggak dianggap ya? Ya makanya. That's crazy. Jadi itulah. Tapi menurut gue kayak looking back, menurut gue ngaruh banget sih kayak apa yang lu kerjain selama SMA soalnya itu kayak bangun daya kerjamu gitu loh. Kalau dari SMA udah biasa kayak apa ya, nge-grind dan do many things, menurut gue pas kuliah kayak daya kerjamu ya bagus aja tetepan gitu. Kayak kenapa orang-orang yang kayak misalnya dia ke Ivy League dia tetap do well sama di sana ya, karena mereka kan kayak orang kan nggak mungkin nggak mungkin tiba-tiba dapat daya kerja yang bagus. Itu tuh sesuatu yang dibentuk. Mindset yang bagus itu nggak mungkin tiba-tiba dibikin.
itu tuh satu yang dibentuk dari bertahun-tahun lu hidup. Dan gue rasa kayak orang kalau ke sana atau ke UC Berkeley kayak lu, itu pasti kayak lu selama SMA pasti do a lot of things yang menurutku kayak bangun daya kerjamu, bangun pola pikirmu yang bagus, whatever it is. Terus ya, lu tinggal, maksudnya bukan tinggal ya, tapi itu menjadi bekal yang sangat kuat buat lu pas udah kuliah gitu. Sementara kalau kayak, jadi sebagai contoh ya, sebagai contoh aku kasih contoh kayak alumni OSN Matematika yang tahun ini, maksudnya tahun recent, we talking about 2 to 3 years yang barusan, dibanding alumni OSN Matematika yang 6 atau 7 tahun sebelumnya, itu jauh lebih lemah. Soalnya kita nggak ngerasain Platnas 4 bulan dari 1 tahun. Kamu bayangin kalau Platnas, kalau dulu itu, Platnas itu 4 bulan dari 1 tahun. Imagine 4 bulan kamu kayak setiap hari ngerjain soal dari pagi sampai malam, habis itu setiap minggu lu diuji untuk kayak tes lolos atau enggak, dalam kondisi yang very high pressure kayak gitu. Itu kalau lu ngelakuin itu selama 3 tahun, kamu bayangin how kayak sekuat apa tenaga kerjamu gitu loh setelah itu. Sementara sekarang Platnas itu kayak 2 minggu online cuma buat seleksi, jadi anggap aja kayak bukan Platnas cuma buat seleksi, terus cuma 2 minggu buat latihan offline gitu. Ya nggak akan outputnya nggak akan sama dari segi olimpiade maupun kualitas tenaga manusianya juga gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, mentalnya nggak kebentuk sih buat. Iya, kayak kalau pintar atau enggak, mungkin pintarnya sama aja dari dulu sampai sekarang. Tapi kayak selama SMA, karaktermu yang dibentuk, gaya kerjamu yang dibentuk kayak gimana, tetap beda gitu loh. Tetap beda. Jadi inilah yang yang gue pikirin. Sekarang segitu doang ya, Platnas karena efisiensi kah sebentar gitu? Gila Susah. banget. Gila Banget gitu. Crazy guys. Kalau compared to China gitu, sangat beda guys. Iya. Oh iya, terus aku juga something yang menurutku aneh banget itu kayak kenapa Singapura negara sekecil ini tapi kayak banyak banget orang pintarnya ya. Kayak gue tanya orang-orang kayak berapa orang sih yang kayak top unis di US sama UK, kayak mungkin ratusan gitu loh total. Terus kayak padahal kan negaranya kecil banget, jumlah orangnya sedikit banget dan kayak mereka bisa bikin sumber daya manusia sebaik itu yang bagus gitu loh. And on top of that kayak rupanya nggak kayak Indo, orang Singapura yang sudah keluar negeri, mereka balik cuy. Contohnya Prime Minister Singapura tuh ada yang ke Cambridge terus jadi lulusan terbaik math di Cambridge. Jadi dia bisa aja jadi one of the greatest mathematicians of all time. Tapi dia balik ke Singapura terus jadi Prime Minister. Terus kayak terus kalau lu lihat kayak dosen-dosen di NUS, biasanya mereka itu kuliahnya di UC Berkeley, di Harvard, Princeton, di Oxford, Cambridge, whatever, pokoknya all these like good schools. Terus mereka balik ke Singapura gitu setelah bertahun-tahun hidup di luar. Jadi nggak tahu ya, menurutku ke Singapura. Di Indo juga gitu sih. Di Indo kan menteri, let's say Sri Mulyani ke sini, ya juga oke lah. Perekonomian Indonesia juga jadi oke. Terus kan wakil presiden juga dari urusan luar negeri. Oh iya, iya. Setuju. Ya udah menerapkan hal yang sama lah guys. Jadi semoga kedepannya Indonesia lebih eksekusinya lebih oke lah. Kan mungkin eksekusinya beda ya. Oh, nah kan lu juga bakal balik Indo nanti. Lu jadi menteri apa? Infrastruktur. Menteri ini. Atau lu menteri agama? Lu aja menteri agama. Lah, enggak lah, lu menteri agama terus mempromosiin nikah Islam sama Kristen nanti lu. Kok gue? Lu tapi long term bakal mau ke Indo nggak? Atau mau? Ya, masa aku nggak balik Indo cuy. Maksudnya tapi aku pengen spend waktu yang lama di luar. Kerja or doing research? Aku jujur pengen jadi profesor sih, tapi kayak nggak tahu sih. Lu cocok sih jadi profesor. Ya, cocok yaping gue. Lumayan jago yaping. Cuman gue nggak jago kalau yaping buat apply universities. Ntar gue ajarin yapingnya. Kan gue udah approved ke Berkeley. Oh iya, ajarin dong. Kalau lu nggak ngajarin gue sih pas SMA. Emang gue tahu lu aja baru tahu lu waktu ini. Tapi gue udah tahu sih lu kayak Maulana Satya dari Jawa Tengah. Satu Math. Oh, Jawa Tengah. Soalnya lu orang Jateng ya? Iya. nama lu ini terkenal. Iya, gue tahu. Soalnya jarang orang kayak gue tahu. Terus waktu COC itu guys, jadi first day itu aku sebenarnya takut sama Satya, karena dia serem gitu loh. Kalau friendly gini mukanya kan aslinya.
Lu first impression ke gue apa? First impression tuh kayak orang Jawa yang sangat sangat ramah dan pintar gitu loh. Alah. Iya, woy. Ya udah lu pilihnya gue bilang apa? Lu pilihnya gue first impression gue ke lu orang kampung gitu. Masa gue bilang itu? Ya udah apa? Ya itu bener nggak? Tapi tadi yang tadi Anes nggak? Kayak sangat terasa Jawa ramahnya. Coba ramah. Iya. Keramahan orang Jawa. Meskipun dia keterima di 20 lebih universitas, dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Gue ngomong ke sekolah gue nyebar. Kalau Satya tuh karena apa ya guys? Karena kan aku tahu Satya ini pintar banget. Apa Aimo kan. Jadi aku sebenarnya segan gitu loh ngajak ngomong duluan. Kita pertama kali ngajak ngomong siapa ya? Kayak kamu ya? Lu nggak sih? Apa gue ya? Gue nggak tahu deh. Nggak tahu. Jadi aku nggak tahu aja. Gue ngerasa lumayan nyambung sama lu karena kayak background kita kan sama-sama kayak orang Jawa gitu. Terus apa sih? Orang Jawa. Orang Jawa Islam yang pingin sholat jamaah bareng pas lagi istirahat antara session. Sama Sean. Sean tuh Jakarta tapi dia kan sekolahnya di Jawa. Jadi kita sama-sama Jawa Tengah sebenarnya. Oh iya, Sean gue nyambung karena kayak background gue sama dia mirip banget kan. Kita sama-sama kayak sekolah yang sebenarnya Semi militer. nggak juga sih, menurut gue Pradita tuh lebih mirip sama MHT nggak sih daripada Tarnus. Kayak maksudnya Iya, benar. pendidikannya. Dia cuma lebih disiplin aja daripada dia nggak disiplinnya nggak sekeras Tarnus. Iya, lebih halus. Tapi pendidikannya kayaknya nggak seintens Tamrin nggak sih? Setahu gue Tamrin kayak 2 minggu, liburnya cuma 1 hari. Iya, nggak separah itu kayaknya. Iya. Wah, ada yang bilang MVP putih. Capek gue udah. Apa itu? MVP putih. Lu udah lupa? Alah, males. Udah lah. Gak mau. itu aku di situ posisinya lagi berdoa. Gue nggak bisa, tunggu Satya nggak bisa. Bener. Iya. Itu tau gak, itu mobil pertama yang gue hafalin cuy. Kayak kebetulan mobil pertama yang gue hafalin muncul gitu. Itu luck banget sih. Gue ngafalin nomor tiket. Lu bayangin gue ngafalin 100, kayaknya ada lebih. Gak ada yang keluar. Ini Maul ngilang atau gimana ya? Nge-lag nggak ya? Oh, oke, kita balik. Halo. Jadi kan gue kebagian ngapalin nomor tiket. Gak ada yang keluar sama sekali kan soalnya. Terus ya udah. Ya udah nggak apa-apa, bukan rezekimu. Bukan rezeki. Iya. Rezekinya di lain Satya ini guys. Enggak cuy, pandangan gue terhadap rezeki sangat berubah sekarang cuy setelah melihat kayak prestasi orang di sini. Kayak gue ngerasa ada teman misalnya, lu tahu Jane Street kan? Ya, lumayan terkenal gak sih Jane Street? Jadi ada teman gue yang keterima jadi software engineer di Jane Street gitu. Terus kayak Jane Street kan jadi intern di sana gajinya kayak puluhan K gitu, 20-30 K per bulan gitu kan. Jadi kan obviously it's very difficult to get in. Nah, jadi aku penasaran sama teman gue ini kayak, bro, how did you, kayak lu kapan nyiapin interview buat ke sini gitu. Terus dia bilang nggak tahu sih. Terus dia emang, setahu gue dia emang fokusnya tuh ke research gitu. Dia kayak beneran setiap hari tuh baca buku gitu. Dia ngegerain banget research kayak pas tuh. Jadi ada buku Understanding Analysis dan itu kayak apa ya? Kayak bukunya lumayan terkenal lah. Buku matematika yang lumayan terkenal. Jadi kayaknya banyak kampus yang pakai gitu. Terus dia tuh kayak sehari baca 100 halaman gitu loh. 100 halaman buku matematika tuh kayak gue aja nggak bisa segitu. Terus dia apa ya? Terus kan dia ngambil kayak kelas-kelas optimization yang biasanya anak-anak year 3, year 4 ngambil. Jadi kayak gue rasa dia orangnya emang spend banyak waktu buat research. Tapi terus sebenarnya to be fair dia 3-time IOI medalist. Jadi itu buat backgroundnya dia. Tapi kan kayak gue mikirnya emang kalau menang IOI bikin lu jago interview gitu. Gak semua orang yang menang Olimpiade Internasional Informatika tuh bikin itu bukan berarti mereka jago interview di kerja gitu loh. Bukan berarti begitu. Terus kayak kenapa dia punya itu gitu. Aku tuh kayak enggak lah. Aku tuh mikir kenapa di antara semua anak IOI ada ratusan. Orang yang ikut IOI kan ada ratusan, ribuan gitu sebetulnya, banyak. Yang mendapat medali ada ratusan total gitu loh. Kenapa cuma dia yang di tahun kedua bisa dapat ini? Oke, ada 1 orang lagi. Terus kayak
Makanya gue pas itu nanya dia kayak, terus apa yang bikin lu beda gitu loh? Kan lu nggak ngegrind. Semua orang lain ngegrind sampai pagi sampai malam tetap sampai lulus gak tentu dapat kantor sini gitu. Terus dia bilang, kayaknya ini sih kayak apa ya? Dia bilang dulu pas SMA dia sering diskusi kayak jelasin solusi dia ke orang. Habis itu kayak sering baca kodenya orang, terus kayak ngertiin kodenya orang, terus kayak mahamin cara ngestruktur kode yang bagus dan rapi gitu. Dan menurut dia kayak mungkin orang lain nggak ngelakuin itu. Orang lain yang penting kayak ngerjain soal biar selesai terus menang gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu perbedaannya. Padahal kan dipikir-pikir kayak ketika dia ngelakuin, kan dia nggak mungkin mikir, oh gue bakal ngelakuin ini biar gue bisa keterima di intern yang gajinya 30K. Kan dia nggak mungkin mikir itu kan. Tapi somehow secara gak, kayak indirectly kemampuan itu terbentuk karena dia latihan terus dengan caranya dia sendiri. Terus kayak aku mikir, jadi kayak orang yang usahanya keras banget dalam konteks ini nggak bakal bisa ngalahin temen gue ini. Temen gue ini yang usahanya udah dibikin selama SMA, itu yang dia selama ini nggak nyadar kalau itu tuh ternyata bermanfaat, itu akan selalu menang di konteks ini gitu. Jadi gue mikir kayak, sebetulnya rezeki itu cuman kayak apa yang diminta sama dunia ini dan apa yang udah kamu punya kalau nyambung ya udah pas gitu. Terus kayak itu sama kayak menurut gue sama aja kayak daftar kayak sama, apa yang diminta sama kampus kayak oh lu punya. Jadi lu kamu bakal dapet gitu. Tapi kayak kalau lu hidupnya di dalam kayak lingkungan lain dan apa yang lu siapin beda banget. Misalnya lu kayak latihan, lu kayak setiap hari latihan militer gitu kayak gua gitu or whatever. Jadinya kayak lu spend sedikit waktu untuk ngembangin prestasimu di hal lain gitu. Jadi ya gak diverse. Alhasil ya tidak sesuai dengan apa yang diminta dunia dalam konteks itu. Jadi itulah yang satu hal lagi yang gua pikirin. Itulah rezeki itu tadi emang betul ya when opportunity means preparation atau apa gitu kan ada ininya nggak sih kayak what do you call it, ada kayak kata-kata bijaknya tuh loh kayak luck is when opportunity meets preparation gitu. Halo lu masih di sana? Halo Yoi, kayak gue nge-lag dikit ya. Halo, ya. Tes. Halo, ya gue dengar. Gue nge-lag sih ini kayak. Oke. Halo. Aman. Jelas. Nge-lag ya. Oke, jadi suara lu tuh udah keluar duluan sebelum video lu ngomong. Jadi nge-lag di gua. Oh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita ikat the point sih. Iya. Kayak itu luck sama preparation. Tapi lucknya lebih ke apa ya? Emang takdirnya dia juga sih sebenarnya. Takdirnya dia. Oke. Maksudnya kayak dia bisa, ya apa ya? Takdirnya emang dia bisa jadi jago gitu karena kerapih terus dia juga berani buat apply gitu kan. Karena kalau misalnya dia in the first place kayak nggak mau apply kan juga nggak akan dapat gitu. Jadi kayak itulah. Iya. Satya per Adigama. Q&A with audience. Give-nya udah sampai belum Satya tuh? Give-nya udah sampai cuy, tapi gue belum, maksudnya udah sampai rumah gue sih, tapi belum bisa sampai ini apa ke. Ya aku wanna say thank you to everyone yang udah ngasih gue gift, means a lot to me. Maul kecil dan maul besar. Lu belum bilang makasih ya? Udah cuy, udah. Maksudnya aku belum bikin post makasih, cuman gue belum. Maksudnya apa? Gitu. Halo, lu denger suara gue gak sih? Bikin ada ini. Dengar tapi halo? Kayak tidak tersinkron dengan baik. Iya sih, kayak gue juga ngerasa kayak agak nge-lag dari sisi lu gitu. Ya udahlah, gak apa-apa. Udah lagi. Habis ini kita end aja sih. Udah 1,5 jam. Oh iya cuy, udah 1,5 jam. Ada nanya first impression ke Joshua. Gak kerasa weh. Ya nggak apa? Nggak kerasa. Iya.
Iya. Aku first impression ke Joshua, gue ikut Patnas 2023, terus kayaknya kita beli baju di mana gitu. Kita ke mall Ciwok kalau nggak salah. Terus gue beli baju. Udah. Udah gitu doang. Ya udah, kayak pas itu doang gue ketemu dia gitu. Gue kayak ketemu dia tuh beneran cuma pas itu. Sebelum apa ya? Kayak sebelum COC. Ya, I guess sebelum COC gue ketemu dia pas ini sih. Pas apa ya? Gue pas itu ada integration B di UK Cambridge, terus dia nyamperin gue ke Cambridge dari Oxford. Terus jalan-jalan. Ya itu sih. Ngerasa mirip MP enggak? Enggak sih. Inspired banget. Cheesecake. Oke guys, jadi kita berdua sama-sama MPC. Jadi Maulana penyuka cheesecake. Aku juga suka cheesecake soalnya. Gue kira Maulana penyuka cheesecake. Gak ada, emang gue pernah suka orang sama C. Gak ada. Oh. Gak tahu ya. Aduh lama banget ngertinya lu. Ini ya internal saja guys, internal. Iya. Kita Maulana penyuka Ciwok. Pose dulu mau SS, pose apa? Terus apa cuy? M. Saya nggak susah nggak? bisa bentar. Ya. Nih. Pose. M ku kurang ya kayak. Udah nggak apa. Betul guys, kalian jangan ini ya. Kalau kalian nge-screen record live ini kayak, actually gue sebenarnya nggak terlalu suka sih kalau live gue di screen record. Tapi kayak kalau di screen record jangan kayak di di upload di TikTok or something gitu. Gue nggak suka. Kalau mau diupload bagiannya Maul aja, jangan bagian gue. Tuh guys. Tapi kan lu yang sering yaping. Iya sih, gue hardcore yapper. Dan next kita live IG ya. Bahas percintaan. Hanyalah cintamu yang bisa. Tuh. Lu upload cover nyanyi sih saat kata gue. Iya sih, gue nggak sering nyanyi sih. Lu sering nyanyi sih. Lu di COC aja sering nyanyi. Iya. Gue lumayan sering nyanyi. Gue pas di COC top 1 lagu yang gue nyanyi itu lagunya Kahitna, apa namanya? Ini loh, Sebebas Merpati. Iya itu kayaknya. Lu Gue tau nggak? dengerin lu. Gue baru tahu setelah lu nyanyiin. Iya cuy, itu bagus banget. Kayak Rona bahagia. Kok kayak bagus banget. Terus yang top kedua apa lagunya? Kamu Lengah. Enggak cuy, enggak itu top terakhir. Gue cuma nyanyi sekali. Mau Semarang, mau Jogja. Kenapa nama lu nggak ada Maulananya di sini? Kenapa Satya Adigama? Gue nggak tahu sih jujur. Kayaknya dulu, oh ini gue inget ceritanya. Jadi pas gue masih SD, gue bikin email kan. Terus gue ketagihan nonton YouTube gitu. Terus gue bilang aku bikin Gmail, terus aku ketagihan nonton YouTube. Terus gue bilang ke mak gue, "Ma, aku kayaknya mau hapus email biar fokus, biar nggak ketagihan nonton YouTube gitu." Ya udah, habis itu dihapus kan. Tapi gue nggak tahu cara bikin email. Enggak. Terus gue butuh bikin email buat ikut lomba atau apa gitu kan. Tapi gue kayak bingung. Akhirnya ada temen gue yang bikinin emailnya gitu. Terus dia kayak, aku kasih nama ini ya Satya Adigama gitu. Terus aku bilang, oh ya nggak apa-apa. Dah. Terus dari SD akunya sampai sekarang gitu. Oh, kok unik banget dari SD. Temen SD yang bikin. Enggak. Jadi temen gue tuh pas itu kayak keponakan gitu lah. Kayak temen apa ya? Temennya bokap gue. Kayak
Dia Oke. kayak kuliahnya teknik elektro kan di apa teknik informatika apa di UGM gitu. Sekarang kerjanya di Gojek. Dia dulu ya gue lumayan ini sih, lumayan akrab sama dia. Soalnya kita sama-sama kayak suka nonton Marvel gitu. Terus dia pas datang ke ada itu coba kalau lu tertarik ya, ada kayak music group namanya A Shock Six. Dia tuh kayak ngeblend orkestra sama hip hop gitu. Jadi ini musik grup Jerman. Terus ada lagunya yang bagus banget, judulnya Hoffnung. Itu kayak Hoffnung itu bahasa Jermannya hope. Terus kayak gua baca liriknya ya terpesona aja pas padahal masih bocah gitu. Tapi gue suka banget. Unik Ya. sih lu. Itulah. Sayangnya gue nggak cukup unik buat Harvard cuy. And berapa menit lagi saat? Ini tambah nge-lag anjir. Ya, maybe 20:45, 8 menit gitu ya. Oke. Jadi lu abis ini mau ngapain? Gue ngerjain tugas sama baca-baca paling. Tapi lu kayak terlihat santai gitu loh. Tapi lu Ya. sibuk sebenarnya. Jadi bingung. Ya santai tapi gue nggak pingin ini aja sih, nggak pingin. Maksudnya kalau gue nunjukin sibuknya gue bakal semakin stres gitu. Gue udah stres sendiri gitu loh. Gue udah stres sendiri kayak apa Aduh, stres gitu. atau apa kayak stres sendiri ada alasan bla 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 gitu. Tapi kalau gue nunjukin stresnya kayak jadi sama aja kayak lu tau kan kalau misalnya orang baru masuk kuliah di year 1 terus kayak dia nggak ngerti cara handle everything terus jadi kayak dia nunjukin kalau dia stres gitu. Lu tau kan biasanya orang year 1 kayak gitu kayak oh aku ikut ekstrakurikuler banyak, aku ambil course ini, aku nggak tahu aku bisa atau enggak gitu. Ada bocah kayak gitu. Terus kayak gue rasa gue nggak suka sih ngeliat orang kayak gitu. Kayak ngeluh gitu ya, terus di-upload gitu. Ya, nggak suka gue orang kayak gitu. Kalau gue sebenarnya kayak gitu. Kan ke keluarga sih, ke kakak biasanya ngeluhnya. Kakak. Oh lu deket ya? Kakak lu cewek atau cowok sih? Cewek kakak gue. Oh terus lu curhat ke laki-laki tuh nggak boleh Ngelak curhat ya? woy. Sorry nggak like. Iya nggak apa-apa. Laki-laki tuh nggak boleh Emang- curhat woy. emang Laki-laki gitu? cuma boleh cerita. Ya kan gue cerita juga, cerita keluh kesah. Ada yang bilang toxic masculinity. Nggak, ini cuman Itulah, guys, katanya diganti sifatnya. aja. Lu ngomong gitu di Amerika langsung ini loh. Iya woy, kalau lu lihat post yang gue save di IG. Boys don't cry. Ada yang komen. Boys don't cry. Sebenarnya cry nggak apa-apa sih. Ini ada quotes Lu pernah cry nggak di NUS? di NUS. Mungkin pernah. Mungkin. Kayak ada quotes bagus cuy. Quotes yang gue pelajari. Udah mau tahu quotesnya nggak? Mau dong, apa tuh? Oke, ini gue spill ya. Yang bikin Viktor Frankl dari bukunya. Aku lupa bukunya. Oh, kayaknya bukunya ini deh. Man's Search for Meaning. Terus kayak quotesnya ini. Do not be ashamed of tears, for tears bore witness that a man had the greatest courage of all, courage to suffer. Itu quotesnya tuh. Mantap. Ada yang baca juga bukunya itu. Artinya apa saat? Ada yang nggak paham bahasa Inggris. Artinya kayak kan kalau lu menderita kan lu jadi kayak menangis gitu kan, tetes air matamu gitu. Langsung jadi lagunya Reza Artamevia. Tetes air matamu tak tertahan lagi gitu. Enggak. Bukan gitu. Tapi kayak apa ya? Asbun. Kalau misalnya kalau gue sih dalam konteks gue sih kan gue pas kayak nggak dapat medali IMU 2024 gue nangis kan.
Soalnya gue kayak udah, maksudnya gue ngerasa pressure-nya banyak banget gitu. Gue udah dua tahun gak ikut lomba, terus tiba-tiba IDN 1, kayak gue ngerasa kayak ditarik-tarik sama Tuhan gitu. Kayak gue tuh pengen diapain sih gitu loh. Kayak gue dibilang gak boleh ikut, terus tiba-tiba gue suruh ikut gitu. Kayak Maunya gak apa ngerti. sih gitu ya? Ya, terus ya pas itu gue sedih banget kan. Gue ngerasa kayak ini adalah penderitaan yang luar biasa gitu. Terus kayak apa ya? Sebenarnya ada banyak konteks lain sih yang terkait dengan sekolah gitu. Cuman gue nggak bakal ngomongin ke publik. Jadi pokoknya eh pas itu gue sedih banget. Terus gue nangis. Habis itu kayak ya gue mikir kayak buat apa sih kayak kenapa harus gue gitu yang ngalamin ini gitu. Maksudnya kan berlomba gitu. Orang gue lihat boxing, lihat bola gitu. Kamu pasti lihat ada orang yang kalah gitu kan. Ada yang kalah, terus ada yang kayak kalahnya itu sangat-sangat menyedihkan gitu. Misalnya di boxing dia kena KO pada ronde pertama gitu. Itu kan sebenarnya kayak sedih banget kan. Terus tapi kan di saat lu lihat itu lu pasti lihat yang menang. Terus lu tuh nggak akan mikir kayak sesedih apa sih menjadi orang yang kalah dalam posisi itu gitu loh. Menjadi orang yang kayak apa ya? Ya kamu gak akan mikir kalau the worst thing can happen to you gitu. Kayak kalah itu losing is not the worst thing gitu. Kalau misalnya lu lomba target lu emas terus lu dapat perak, itu kayak kepleset gitu. Itu bukan, that's not the worst thing. Tapi kalau lu kayak lomba lu IDN 1 targetnya apa terus beneran gak dapat medali, terus ranking terakhir, nah itu baru that's the worst thing that could happen to you in the competition gitu. Jadi gue mikir kayak selama ini gue gak pernah mikir the worst thing could ever happen to me gitu. Terus beneran terjadi ke gue gitu. Terus kayak pandangan gue langsung kayak di situ pandangan gue ke dunia langsung berubah. Kayak sekarang gue tahu I know very 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 vividly that the worst thing can happen to me gitu. Jadi itu menurutku lumayan menakutkan sih. Kayak misal lu kuliah gitu, lu mikir lu nggak bakal fail kelas gitu kan, lu mikir lu nggak bakal ke drop out, lu jangan mikir gitu cuy. Kayak itu bisa aja terjadi ke lu gitu. Lu kayak maybe lu dapat A terus sekarang, doesn't mean anything. Bisa aja lu kayak semester depan lu langsung pulang gitu. Kayak gue juga pas tuh IDN 1 kok semua orang kira gue bakal dapat emas atau perak gitu, terus nyatanya gue gak dapat medali apa-apa. Terus itu kan, jadi itulah, bukan berarti pesimis ya tapi Just like be cautious ya sih. iya. Terus tapi gimana caranya lu bangkit? Singkat. What happened was, sebetulnya kan alasannya gue nggak ambil matematika karena terjadi itu kan. Alasannya gue nggak ambil matematika jadi major gue karena kayak kejadian itu. Kayak gue nggak kayak ngerasa, pokoknya gue kayak takut aja sama matematika karena itu. Tapi nggak tahu ya pas kuliah kayak ada sebenarnya maksudnya kalau the pain of that loss will never like go away gitu. Itu kayaknya bakal tercatat selamanya. Tapi kayak pas semester 1 tuh ada theorem di linear algebra namanya spectral theorem. Mungkin lu tahu. Terus kayak jadi theorem itu tuh apa ya? Itu kayak susah dibuktiin lah. Apalagi kalau orang baru belajar algebra linear. Cuman pas itu aku kayak pengen banget buktiin. Jadi aku spend waktu lama banget sampai aku baca buku algebra linear buat bisa buktiin itu gitu. Terus kayak setelah sebulan lebih gitu akhirnya aku kayak dapat buktinya gitu. Dan ya nggak tahu ya, setelah itu gue kayak berubah aja. Gue mikir kayak, oh sebenarnya nggak logis sih untuk tidak menyukai sesuatu karena your bad experience gitu. Ya mungkin kalau misalnya lu pas kecil, kalau lu misalnya main piano terus kalau misalnya lu salah-salah mainnya dipukul pakai garpu sama bapak lu gitu ya, mungkin lu jadi trauma nggak mau main piano lagi. Tapi kayak nggak, kayak apa ya, terlepas dari itu kayak ada bendanya sendiri tuh punya keindahan yang lu nggak punya alasan valid untuk nggak suka gitu. Kayak musiknya tuh tetap indah terlepas dari lu dulu dipukul pakai garpu sama bokap lu atau enggak gitu. Jadi kayaknya gue cuman kayak ngubah pandangan di sisi itu aja sih. I see. That's good sih. Lu bisa cari hal lain yang bikin lu jadi oke. It's not that bad gitu, kayak terus kayak lu jadi dapat ya itu loh. Nge-lag ya? Enggak sih, enggak ngelek kok, jelas kok. Oke.
Terus kalau di aku sih ya guys, aku juga sering di reject di mana-mana, sering gagal dulu gitu. Terus tapi ya udah kayak apa ya, kan namanya usaha gitu pasti harus apa ya, bener maksimal gitu. Karena kan terbentur ya. Jadi gue baru aku pertama sempat kali ingat denger itu. waktu awal banget itu kayak beneran lomba, kayak 4 kali lomba berturut kalah gitu guys. Terus kayak itu sakit banget kan. Kayak ini gue kayaknya di kelas apa ya, waktu SMP itu kayak di kelas tuh oke gitu, kayak nomor 1 lah, apa kayak udah oke gitu lah mikirnya. Terus kalau lomba gitu ternyata I wasn't good enough gitu, kayak buat ngalahin yang lain gitu. Terus ya udah dari situ tuh beneran lock in, kayak beneran fokus banget ngejarnya di olimpiade. Terus ya udah beneran waktu SMA tuh bahkan aku kayak mengesampingkan nilai sekolah gitu loh. Jadi kayak emang gak di the best banget buat nilai-nilai sekolah, tapi emang olimpiade banget. Tujuannya di olimpiade gitu loh. Oh, gue salah jalan. Terus kayak kalau misalnya kalian kayak dapat rejection gitu atau kayak lagi merasa gagal, just ingat aja ya kalau rejection is redirection. Jadi itu jadi sebuah pengalaman yang mengambil apa ya, kalian bisa ambil alih dan ambil hikmahnya lah buat ke jalan yang lain gitu. Atau semoga apa ya guys, selalu ada hal lain yang bisa dipetik lah dari kegagalan. Jadi jangan gampang menyerah lah intinya ya guys. Seperti Satya ini, dia pasti dulu sering gagal juga kan waktu SD sebelum menang lomba. Atau enggak Sat? Iya, gue nggak pernah. Gue kayaknya ikut berapa banyak lomba univ pas SMP. SMP gue cuma pernah menang 1 lomba univ kayaknya. Satu Nah, itu, guys. dari hampir semua yang gue ikutin, gue cuma menang 1 lomba univ gitu. Terus kayaknya gue SD tuh nggak lolos OSP tau, OSP gitu. Terus, Lu ternyata juga banyak gagal ya? wah, kayaknya nih menurutku one thing that's most interesting about me menurut gue tuh adalah kayak gue bukan wonder boy gitu loh. Kayak gue rasa kayak biasanya orang yang kayak ikut IMO biasanya kayak stabil gitu lah performance-nya gitu. Tapi dan menangnya tuh sering menang gitu loh. Dan jujur menurut gue termasuk orang yang jarang banget menang gitu. Kayaknya aku jarang menang kayak di lomba-lomba in general. Tapi nggak tahu sih, aku jujur nggak tahu. Kayak sebenarnya aku mau ngomong sesuatu tapi agak capek aku ngomong. Ini mau kemana nih sekarang? Gue mau ke discussion room yang tadi itu. Tapi Nonton film? oh, enggak, gue paling ngerjain tugas terus apa? Paling baca buku. Sampai ada Oke, yang siap. Lu sepertinya istirahat dulu saja. Udah yapping. Kita Iya. akan akhiri sepertinya guys. Yang sudah join. Ingat pesan Satya, apa tadi pesannya Satya? Pesannya, actually aku mau bikin pesan baru sih. Dalam hidup ini kamu nggak perlu banyak menang. Yang penting kamu menang yang pas aja. Sama aja kayak kalau buat nyari kerja, lu cuma perlu dapat satu offer yang bagus kan. Kayak lu nggak perlu dapat semua offer, cuma perlu satu yang bagus. Lu kalau nyari univ, lu cuma perlu dapat satu univ bagus aja, nggak perlu keterima ke semuanya. Lu nggak usah sejago Maul cuy yang keterima di 21. Yang penting keterima di satu yang bagus aja. Oke. Siap. Oke deh, thanks banget Maul. Terus tadi ya guys, kalau record dengan ini. Thank you Satya sudah mau join. Ya, Alright. bye-bye Ul. I'll see you Semangat, guys. Maul. Thank you yang sudah menonton. Yo, bye-bye. Semangat Sat.